Ya, maka satu ketika Luqmanul Hakim diperintahkan oleh tuannya untuk memotong kambing. Kemudian tolong diambil daging yang paling terbaik. Maka Luqmanul Hakim dia potong kambing, dia ambil daging yang paling terbaik. Apa dagingnya? Dia lidah, dikasih sama tuan. Di lain waktu, tuannya juga memerintahkan kepada Luqmanul Hakim untuk memotong kambing dan tolong ambil daging yang paling terjelek. Maka Luqmanul Hakim dia potong kambing, kemudian dia ambil daging yang terjelek. Apa itu? Lidah, dikasih sama tuan. Adi berbahagia, maka tuannya ini bingung. Wahai Luqman, ada apa dengan kau? Ketika aku minta daging yang terbaik, kau kasih lidah. Dan ketika aku minta daging yang paling terjelek, juga kau kasih lidah. Ada apa? Kata Luqman, wahai tuan, ini lidah, ini adalah daging yang terbaik. Dengan lidah bisa mengantar orang kepada surga Allah Azza wa Jalla. Dan ini lidah juga adalah daging yang paling terjelek. Dengan lidah dia bisa sengsara dunia akhirat. Tadi berbahagia, maka lidah ini luar biasa hebatnya. Lidah inilah yang bisa menjadikan seseorang dikatakan sebagai orang beriman atau orang Islam. Kapan? Ketika lidahnya berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika lidahnya tak mau mengucapkan ini, maka dia bukan muslim. Ya, dia bukan muslim. Dengan lidah ini juga yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Ingat tuan-tuan kita, bapak semua, sebelum menikah dulu, itu perempuan yang kita bawa haram bagi kita, karena dia bukan mahram. Tapi dengan adanya lidah ijab kabul, aku terima nikahnya si fulanah dengan mahar sekian-sekian tunai, ya, maka semenjak itu halallah dia sebagai apa? Sebagai istri kita. Dan bisa juga menjadi yang halal menjadi yang haram apa? Ketika seorang perempuan ditalak oleh suami lidahnya, begitu habis masa idahnya, kalau dia tidak menikah ijab kabul lagi, maka haram baginya perempuan. Luar biasa. Tadi berbahagia, siapa yang tak kenal dengan Imam Masjidil Haram? Siapa yang tak kenal? Namanya adalah Ustaz Sudais. Siapa yang tak kenal? Tapi bagaimana prosesnya dia menjadi imam? Ini salah satu asbab lidah daripada ibunya. Ketika dia kecil, ibunya selalu memanggil, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya hamba Allah, ya hamba Rahman. Dia suruh manggil, ya Hafizul Quran, ya Hafizul Quran. Dari kecil, Pak. Dia memanggil, ya Imam Masjidil Haram, ya Imam Masjidil Haram. Dari kecil sudah dipanggil sebagai Imam Masjidil Haram. Masya Allah. Lalu apa? Lidahnya Allah kabulkan. Jadi lidah, bahasa yang keluar dari lidah itu mengikat. Maka ibu-ibu apa hati-hati memanggil anak. Ya, kadang kawan terlalu, Masya Allah, macam-macam dipanggil anaknya. Ada juga nama-nama hewan dipanggil anaknya. Yang babi lah, yang anjing lah, ya Allah. Alhamdulillah. Satu kali mungkin tidak masalah. Yang kedua kali, yang ketiga kali, mungkin yang kesekian kali, bentuknya manusia, anaknya jadi anak anjing. Kenapa? Lidah. Kalau anaknya jadi anak anjing, bapak mamanya, luar biasa, Pak. Ini yang perlu kita ingat. Ya, Nabi Yakub alaihissalam, ketika anak-anaknya meminta untuk membawa Nabi Yusuf untuk bermain, apa kata Nabi Yakub? Ya, aku khawatir wa akhafu ayyakulahu zi'bah. Aku khawatir nanti ini Yusuf dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, kata dia, dan kalian lalai. Apa yang terjadi? Lidahnya ini mengikat sehingga datang kakak-kakaknya bilang sama ayahnya,
wahai ayah, adik kita dimakan serigala. Lidah mengikat. Begitu juga Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dituduh berbuat fitnah, apa kata Nabi Yusuf? Aku lebih suka penjara ketimbang mengikuti ajakan si perempuan. Apa yang terjadi? Lidah mengikat sehingga Nabi Yusuf masuk penjara bertahun-tahun. Terbiasa, Pak. Maka lidah ini bisa mengantarkan kepada kebaikan dan lidah ini bisa mengantar kepada penderitaan. Sering kita dengar mulutmu adalah harimau. Maka ketika berbicara pelihara lidah, ketika berjalan pelihara kaki. Yang lebih hebatnya pepatahnya apa? Memang lidah tidak bertulang. Ini yang payah. Kenapa lidah dikatakan tidak bertulang? Susah mengontrolnya, Pak. Susah sekali mengontrolnya. Tuh kemarin, ya, siapa yang tak dengar seluruh dunia mengetahui ucapan seorang luar biasa di dunia ini? Siapa dia? Joe Biden. Apa kata dia? Itu Hamas membantai bayi-bayi yang ada di Palestina. Masya Allah. Apa? Lidah. Ya, lidah, Pak. Ya. Luar biasa kan? Maka Nabi katakan, innal abda, ada satu orang hamba, ya, satu orang hamba yatakalamu bi kalimatin, satu orang hamba yang berbicara dengan satu kalimat saja, dengan satu kalimat saja dia berbicara, menurut dia tidak apa-apa, menurut dia tidak apa-apa, rupanya bagi Allah apa-apa, sehingga Allah jatuhkan dia ke dalam neraka. Berapa jauh antara timur dengan barat, masuk ke dalam neraka. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahaya dan lidah. Ya. Nah, ini yang nak perlu kita kontrol. Ya, orang bisa berperang karena lidah. Orang bisa membunuh karena lidah. Tapi orang bisa berdamai juga karena lidah. Orang masuk surga karena lidah. Ya, karena lidah. Maka kata Nabi, maka Nabi akhiri kalamila ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir kalamnya? Maksudnya apa? Ucapan yang terakhir adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka Allah katakan, wa qulu qaulan sadida, katakanlah yang baik-baik. Kalau kita katakan yang baik-baik gimana? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah yang baik-baik, nanti Allah akan perbaiki diri kamu. Allah akan perbaiki diri kamu dan Allah akan ampuni kamu. Allah akan ampuni kamu. Nah, ini yang nak kita biasakan lisan kita nih. Kemana kita bawa? Dalam ketaatankah? Dalam kemungkaran. Hari ini betapa banyak lidah lidah yang menebar dengan manis kata, janji dan segala macam, kebohongan dan segala macam, yang luar biasa. Memutarbalikkan fakta dan segala macam, dan itu kata Nabi, salah satu tanda orang munafik. Ya, salah satu tanda orang munafik. Bagaimana lisan kita ini mampu membawa kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka peliharalah lidah. Falyakul khairan au liyasmut. Ya, berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Ya, kata-kata yang baik. Maka Nabi katakan dua ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Apa diantaranya? Ucap kalimat la ilaha illallah. Kalau ini ditaruh di satu timbangan, ditaruh 7 lapis bumi, kata Nabi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditaruh di timbang lain, maka kalimat ini lebih berat daripada ini alam semesta. Ya, semoga Allah pelihara kita dalam menggunakan lidah ini. Bagaimana kita memposisikan lidah menjadi yang terbaik sehingga digolongkan kita menjadi orang-orang yang terbaik. Biasakanlah ucap kalimat yang baik sehingga di akhir hayat kita yang kita ucapkan adalah kalimat yang baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.